few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuning Tias dengan NPM 253015462. Saya dari kelas A3 semester 2 dan saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perikatan atau hukum perjanjian dalam hukum perdata. Yang pertama ada perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ialah perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan antara pihak-pihak. Selain itu juga, perjanjian merupakan sumber utama perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata. Yang kedua ada perikatan dalam hubungan hukum di mana yang pertama, satu pihak wajib menuntut dan yang kedua pihak lain wajib memenuhi. Ada juga prestasi atau isi dari perjanjian, yaitu ada 3. Yang pertama, memberi sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Perjanjian juga bersifat mengikat, seperti undang-undang bagi para pihak dalam pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada 4 syarat utama. Dalam 4 syarat utama tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama ada syarat subjektif dan yang kedua ada syarat objektif. Syarat subjektif sendiri berfokus pada pihaknya dan syarat objektif berfokus pada objeknya. Syarat subjektif ada 2. Yang pertama sepakat, yaitu adanya persetujuan tanpa paksaan atau penipuan. Yang kedua cakap hukum yang berarti dewasa atau sehat akal. Selanjutnya syarat objektif. Syarat objektif juga ada 2. Yang pertama, hal tertentu atau objeknya jelas, contohnya barang atau jasa. Yang kedua, sebab yang halal, yakni tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban. Dan jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat dibatalkan. Namun, jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka berarti batal demi hukum. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian, yaitu asas utama. Yang pertama ada asas konsensualisme, yakni perjanjian sah cukup dengan kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yakni bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar hukum. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda, yakni perjanjian berlaku seperti undang-undang. Yang keempat, ada asas itikat baik, yakni harus dilaksanakan dengan jujur. Dan yang terakhir, ada asas kepatutan dan kesusilaan, yakni isi perjanjian tidak boleh melanggar norma. Selanjutnya ada rangkuman dari bab 10 hukum perjanjian atau perikatan, yang dimana hukum perjanjian merupakan bagian dari KUH Perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Perjanjian adalah persetujuan yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Prestasi dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian menjadi sumber utama perikatan selain undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Agar sah, perjanjian harus memenuhi 4 syarat menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat sisanya disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Dalam pelaksanaannya, perjanjian didasarkan pada beberapa asas penting. Yang pertama, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian cukup sah dengan adanya kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Selain itu, terdapat asas kekuatan mengikat yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang, serta asas itikat baik yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan jujur dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Yang terakhir, saya menambahkan pendapat saya pribadi yang dimana singkatnya menurut saya hukum perjanjian itu mengatur bagaimana suatu kesepakatan dibuat secara sah, mengikat para pihak, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab sesuai hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al